Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Alifah, NRP 194010240. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul yang low involvement dan high involvement. Keterlibatan tinggi dapat menyebabkan pembeli mengalami banyak disonansi pasca pembelian atau kecemasan. Jika mereka tidak yakin dengan pembelian mereka atau jika mereka mengalami kesulitan untuk memutuskan di antara dua alternatif. Perusahaan yang menjual produk dengan keterlibatan tinggi menyadari bahwa disonansi pasca pembelian bisa menjadi masalah. Seringkali mereka mencoba menawarkan banyak informasi kepada konsumen tentang produk mereka, termasuk mengapa mereka lebih unggul daripada merek pesaing dan bagaimana mereka tidak akan mengecewakan konsumen. Staf penjualan dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan dan melakukan banyak pegangan tangan pelanggan. Pemecahan masalah yang terbatas berada di antara keputusan keterlibatan rendah dan keterlibatan tinggi. Konsumen terlibat dalam pemecahan masalah terbatas ketika mereka sudah memiliki beberapa informasi, tetapi terus mencari lebih banyak. Strategi dari keputusan dengan keterlibatan rendah ada 4 macam, yaitu iklan, memposisikan produk, harga, dan distribusi produk. Yang pertama, iklan. Iklan yang dibuat dengan semestinya berdurasi pendek, media yang digunakan televisi dan radio. Pesan iklan tersebut menekankan pada hal-hal periferal dan iklan sebaiknya dipakai untuk membedakan produk dari pesaing. Yang kedua, ada memposisikan produk. Produk yang low involvement disarankan untuk lebih baik menempatkan diri, meminimalkan masalah. Contohnya, untuk menghilangkan napas tidak sedap, gunakan permen X, sementara untuk high involvement, manfaat optimal. Juga ada harga, kategori produk yang low involvement cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh harga dalam setiap penjualannya. Yang terakhir ada distribusi produk. Ketika suatu produk tidak tersedia di toko, konsumen akan sangat mudah untuk mengubah pilihan mereknya. Ketersediaan produk akan sangat membantu sekali dalam menjaga pilihan merek konsumen. Involvement and passive learning, konsumen mempelajari informasi secara acak. Kalau high involvement and active learning, konsumen pemroses informasi. Lalu ada konsumen sebagai pengumpul informasi, konsumen adalah pencari, konsumen merupakan audiens yang pasif terhadap iklan sehingga hasilnya pengaruh iklan pada konsumen kuat. Lalu kalau yang high involvement, konsumen merupakan audiens yang aktif terhadap iklan sehingga iklan kurang mempunyai pengaruh pada konsumen. Lalu ada konsumen membeli dulu merek produk, baru kemudian jika diperlukan mengevaluasi. Konsumen mengevaluasi merek sebelum melakukan pembelian. Dalam proses pembeliannya, konsumen berdasarkan pada sedikit atribut. Familiarity adalah kunci low involvement. Konsumen mencari kepuasan maksimal dari apa yang diharapkan sebelumnya, sehingga konsumen akan membandingkan merek produk yang satu dengan yang lainnya secara hati-hati dengan mendasarkan pada banyak atribut produk. Yang keenam, lalu ada karakteristik kepribadian dan gaya hidup tidak berhubungan dengan perilaku pembelian, karena produk tidak secara erat berhubungan dengan identitas dan sistem kepercayaan konsumen. Lalu yang high involvement, kepribadian dan gaya hidup berhubungan dengan perilaku konsumen, karena produk mempunyai hubungan yang erat dengan identitas dan sistem kepercayaan konsumen. Yang terakhir, kelompok rujukan mempunyai sedikit pengaruh pada pilihan produk karena produk tidak mungkin dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai kelompok. Dan yang terakhir, untuk high involvement, kelompok rujukan mempunyai pengaruh pada perilaku konsumen karena produk bisa dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai. Perilaku konsumen low involvement merupakan teori yang menjelaskan pembelian low involvement. Yang pertama, teori pembelajaran pasif yang dikembangkan oleh Krugman. Yang pertama, beberapa implikasi dari teori pembelajaran pasif dapat diidentifikasikan. Pertama, implikasi pada media sebagai sarana pemasangan iklan. Produk-produk yang biasa dibeli dengan tingkat keterlibatan rendah sebaiknya memasang iklan pada televisi dan radio. Majalah dan surat kabar kurang cocok untuk iklan produk yang dikategorikan low involvement, tetapi lebih cocok untuk iklan produk-produk yang dibeli dengan keterlibatan tinggi. Implikasi pada sifat iklan yang harus ditampilkan.
karena konsumen dalam keadaan pasif dan tidak mempunyai kepentingan terhadap merek produk yang diiklankan, evaluasi merek tidak mungkin dilakukan, maka iklan sebaiknya tidak bersifat informasional. Iklan bisa berupa simbol atau penimbulan kesan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Misalnya, iklan yang menampilkan simbol kesuksesan, simbol laki-laki, dan lain-lain. Teori yang kedua, teori social judgment, yakni pertimbangan atau penilaian sosial. Saif menjelaskan bahwa posisi individu pada suatu masalah sesuai dengan keterlibatan individu pada masalah itu. Teori penilaian sosial dari Saif juga mengidentifikasikan pengaruh asimilasi. Pengaruh asimilasi terjadi ketika konsumen menerima informasi yang jatuh pada ruang gerak atau rentang penerimaan. Informasi yang jatuh pada ruang gerak penerimaan individu akan diterima lebih positif dari yang sebenarnya. Lalu, implikasi dari social judgment terhadap perilaku konsumen yaitu bahwa konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi akan mempunyai ruang penerimaan yang sempit atas berbagai informasi. Bisa dikatakan konsumen seperti loyal terhadap merek. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang tadi saya presentasikan cukup jelas dan semoga bermanfaat juga untuk materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.